Oh iya ini Mas Naga, perihal apa sesuatu kayak bom sih Mas Naga kemarin itu di dunia sastra. Mas Naga sampai tembus ke Eropa. Nah, ini aku dan teman-temanku bahkan entah yang lain ini kaget ya, kebakaran jenggot entah apa ya namanya, yang pasti kaget sampai seorang Setia Naka Andrian orang Kendal bisa sampai Eropa dengan jalur sastra. Mungkin Mas Naga bisa cerita sedikit-sedikit. Apa itu perasaan Prosesnya gimana prosesnya? itu saja sebenarnya. Ya, saya kira sederhana meskipun saya sendiri ya kaget ya, maksudnya nggak nyangka sih, karena siapa sih yang belum pernah sama sekali keluar negeri, dan pernah sekali sih tahun 2018 itu ke Kelantan juga acara sastra, tapi ini yang mengejutkan. Kelantan itu mana? Malaysia dong. Malaysia. Manohara itu. Jadi pernah itu pertama, dan kedua di 2019 akhir itu ikut residensi ini, residensi penulis Indonesia, programnya Komite Buku Nasional ke Leiden, Belanda selama 2 bulan. Jadi ini proses seleksi sih sebenarnya, sekitar 437 yang daftar, dan Seleksi ya, masuk ya. yang lolos itu 34. Sortir lagi Ya. sampai 34. Nah, jadi ya itu 34 itu yang lolos. Jadi kira-kira menyisihkan 400-an pelamar itu kan, jadi cukup. Ya saya sih sebenarnya waktu itu nggak berharap besar, karena saya yakin semua orang turut mendaftar kan. Jadi ya alhamdulillah saya lolos. Itu mungkin ya bagi saya apa ya, mungkin ya nggak nyangka kan, ketika turun dari pesawat pun, ketika menginjakkan kaki di Schiphol, ya. di Bandara Internasional Schiphol itu Belanda, di Amsterdam, itu orang nyebutnya Amsterdam. Jadi saya sempat mau berkaca-kaca kan, kayaknya wah ini mimpi atau enggak kan. Jadi Rasanya gimana? Bisa diceritakan nih Mas Naga. ya Sewaktu turun dari pesawat itu, suasana hati. tentu aku pengen menangis kan, jadi sampai enggak jadi misalnya berkaca-kaca, jadi bingung nih air mata ini mau ditumpahkan ke mata yang mana kan, jadi sampai kayak gitu. Jadi nggak nyangka kan, orang dari kampung bisa sampai lolos itu ya. Ya banyak hal lah yang, meskipun ya sebelumnya saya pernah ikut residensi juga sih di bulan-bulan Juni kalau nggak salah, Sebelum ke Eropa itu. ya ada Amsterdam itu. sama-sama residensi yang dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tapi yang ini yang ke daerah 3T, saya lolos ke Polewali Mandar, Sulawesi Barat, itu juga sama-sama residensi menulis, dan penyelenggaranya dari Badan Bahasa Jakarta, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Kalau yang ini ke luar negeri ini dari Komite Buku Nasional. Jadi memang apa ya, di yang residensi penulis Indonesia ini juga ada program ke dalam negeri dan ke luar negeri. Kalau yang Badan Bahasa tadi kan hanya di dalam negeri saja. Sering ada beberapa teman itu bilang kok ini kayak hampir mirip kan, tapi sebenarnya beda, meskipun sama-sama dari Kemendikbud, tapi yang satunya Badan Bahasa, satunya Komite Buku Nasional itu programnya yang beda. Dan yang daerah 3T itu saya lolos itu daftar kedua tahun 2018 saya ikut, tapi nggak lolos. 2019 saya ikut lagi, alhamdulillah lolos. Jadi hampir mirip ketika saya ingin ikut ini residensi penulis Indonesia yang ke luar negeri ini, ke saya awalnya ya pengen daftar dulu ya, meskipun ya saya menyiapkan dengan serius, tapi ya ternyata alhamdulillah lolos. Dan waktu itu ketika ada malam 17 Agustus itu loh, posisi Mas Naga ya di rumah, Agustusan di rumah. Agustus ada apa namanya itu kalau malam tirakatan itu ya, malam tirakatan. Itu ada pengumuman, saya di tengah lapangan itu sempat saya tulis status di Facebook gitu. Jadi ya sangat apa ya, saya bingung sama teman-teman di kampung itu. Jadi ada apa mas? Jadi lolos itu kan rasanya kayak segera mendapatkan sesuatu yang besar kan ya, karena saya pikir nggak nyangka kan bisa lolos itu, saingannya banyak itu. Jadi ya
syukurlah kayak gitu. Itu apa waktunya kapan aja tuh yang di Malaysia itu? Nah, kalau Malaysia itu acara pertemuan penyair itu 2018 bulan aku bulannya lupa. bulan tengah ya. Lupa lah pokoknya, mungkin dia nanti Itu berarti step yang paling awal ke ranah apa melebihi nasional ya. Terus berlanjut ke 3T itu. daerah 3T itu yang menulis residensi juga, terus yang ini ke Leiden ini. Selanjutnya ke Leiden. 3T bulan Pas itu Agustus puasa itu bulan apa ya? puasa Agustus kayaknya. Entahlah pokoknya pas saya ingatnya hanya bulan puasa di Lupa. sana itu puasa kan. Lalu residensi ini ya bagi saya mungkin ya nggak tahu sih kalau teman-teman menganggap itu mengejutkan, tapi sebenarnya saya terkejut, tapi kadang juga merasa kaget juga kan, kenapa sih lolos. Tapi yang pasti memang apa ya, sejak awal memang kalau yang residensi komite buku ini mengirim proposal meskipun nggak panjang tapi jelas mau melakukan apa, tujuannya di negara atau di daerah mana, karena ada yang residensi penulis Indonesia ini ada yang di dalam negeri dan di luar negeri. Saya memilih mengajukan yang ke luar negeri dan mengajukan ke Belanda itu. Jadi memang harus jelas kenapa juga memilih Belanda, kenapa nggak lainnya itu. Oh, ada banyak pilihan. Silahkan. Jadi saat saya kemarin di Belanda pun ada 2 orang teman lainnya, satunya dari Kupang, yang satunya dari Maluku. Jadi memang sama-sama memilih Belanda meskipun beda yang tidak dikerjakan. Jadi Selain Belanda berarti pilihannya mana aja? Atau banyak, seluruh Eropa? mau milih kemanapun boleh. Eropa tapi ya? Iya, enggak. Seluruh Indonesia, ada yang ke Malaysia juga kok angkatan saya. Asia juga, Amerika juga ada. Iya ada. Pokoknya sesuai kamu mau melakukan apa itu. Jadi beda kalau yang residensi penulis yang dari Badan Bahasa yang 3T itu kan, itu memang ditentukan dari sana. Kita melamar saja, nanti penentuan wilayah karena 3T itu sudah dipetakan mana sih yang daerah masih 3T, nah itu ditunjuk. Nanti kamu nih kesini, Naka saya dulu ke Polewali Mandar, Sulawesi Barat, oke. Jadi kalau yang residensi penulis Indonesia Komite Buku Nasional ini, kita mengirim lamaran sesuai negara tujuan, mau ke manapun atau mau ke Indonesia di daerah manapun silahkan. Yang penting jelas kamu mau apa, mau menulis apa, entah puisi, entah cerpen atau karya lain, atau mungkin sampai harus jelas alasannya apa, kenapa harus disertakan alasan pilih negara ini. Jadi sedetail itu, meskipun ya pertimbangan lain mungkin ada ya karya-karya yang telah dibuat terus menulis di media massa dan lain-lain, itu sepertinya jadi bahan pertimbangan ya. Nah ini menarik nih, Mas Naka kan punya banyak pilihan, harusnya kan pilihan banyak di Eropa atau Asia atau di Amerika. Kenapa Mas Naka milihnya Amsterdam? Saya sebenarnya lebih ke Belanda ya, dan Belanda itu saya sebenarnya fokusnya itu di Leiden. Memang ya ada yang paling saya tuju itu di perpustakaan Leiden, di perpustakaan Universitas Leiden, ada juga di beberapa museum. Jadi sangat jelas, sampai ada rencana perjalanan itinerarinya itu jelas. Bikin sendiri atau dibikinin? Bikin sendiri. Jadi komite buku itu hanya meloloskan dan nanti memberi dana transportasi. Dananya itu pakai beasiswa unggulan Kemendikbud. Jadi ini sebenarnya menarik ya. Jadi beasiswa unggulan itu yang dulu saya tahu hanya untuk orang yang anak muda atau siapapun orang yang mau kuliah di kampus, jadi ranah akademik gitu. Tapi ternyata ini beasiswa unggulan juga untuk para seniman mengembangkan bakat kreativitasnya itu. Jadi ini beasiswa unggulan dari Kemendikbud. Jadi diberi uang, kamu mau melakukan apa silahkan, sampai ketika mau berangkat itu proposal yang diajukan pertama itu diminta direvisi yang lebih jelas. Maksudnya 2 bulan itu kamu mau apa saja, di mana saja, jarak tempuhnya antara tempat tinggalmu, jadi sampai tempat tinggal itu cari sendiri itu. Lalu proposal update kemana itu? Apanya? Kan bikin proposal itinerary. Jadi begini, awalnya saya mengirim
lamaran daftar biasa lah kayaknya pakai Google apa itu formulir atau apa ya, Ya, Google Form. kirim itu. Gitu ya. Nah itu kan ya sudah ada kejelasan mau kemana, memilih mana, alasannya apa, mau melakukan apa di situ. Nah ketika lolos itu lebih diminta lebih detail lagi, kamu mau melakukan apa, dan ada itinerary, itu rencana perjalanan setiap hari mingguan itu harus jelas, mau kemana saja sih, misalnya ke museum apa, terus waktu itu ke Museum perpus, Kincir itu. ya ada, terus di National Archive dan di Museum Valkenswaard, terus di Rijksmuseum Amsterdam. Jadi beberapa tempat itu memang harus detail ditulis semua. Dan Komite Buku Nasional itu hanya meloloskan dan memberi support dana, sudah. Sampai urusan apa, ngurus visa dan lain-lain itu mengurus sendiri. Bayangkan, ini sebelumnya saya nggak pernah melakukan itu. Tempat tinggal ya juga mencari sendiri, kamu mau Oh, nggak tinggal dicarikan. enggak, ya penak kan nggak kayak gitu kan. Jadi orang itu kamu melihat mungkin enak saja, tapi harus mencari-cari sendiri. Jadi memang ya menarik sih, menurutku seru juga, karena ini pengalaman pertama, dan saya untungnya memang ada teman yang membantu ya, teman komunitas sendiri. Terus apa, sebenarnya yang paling membantu pertama itu memberikan jalan itu Mas Sigit Mas. Boja. Oh, Mas Sigit Boja, komunitas lereng Medini. Ya, lereng Medini yang punya Pondok Maus Guyub itu. Jadi beliau pertama kali itu begini, saya belum sampai mengabari beliau, tapi beliau inisiatif tanya Mas Heri, kayaknya dapat kabar dari temannya. Cari-cari info. Enggak, temannya Mas Sigit itu orang Bandung atau mana, bilang itu kok ada anak Kendal, itu siapa yang lolos. Karena di situ kan tulisannya Setianaka Andrian dari Kendal mau ke Leiden Belanda kan. Jadi Git itu siapa, teman apa, kok anak Kendal. Anak Kendal. Nah, Mas Sigit cek di website yang pengumuman itu, maka terus akhirnya dia menghubungi saya. Padahal ya sebenarnya saya pengen menghubungi, tapi keduluan beliau yang Nanti lah mungkin mau ngasih surprise. ya, tapi bilang kamu lolos. Terus akhirnya beliau seperti apa ya, memberikan banyak informasi termasuk tiket pesawat. Terus beliau mengenalkan mahasiswa Belanda, Indonesia yang kuliah di Belanda. Terus dia jadi kenal saya, dikenalkan kan. Terus beliau yang kenalannya Mas Sigit itu memberikan informasi kos dan lain-lain. Akhirnya nyari itu tempat penginapan, sampai membuatkan grup buat komunikasi. Sudah sampai mana persiapannya itu Mas Sigit semua itu, sampai wah keren lah. Jadi tapi kan ini setahuku Mas Sigit komunitas lereng Medini itu posisinya di Swiss, Mas Naka di Leiden di Belanda. apa Mas Sigit, Ketemu nggak di sana? jadi begini kan, Mas Sigit kan sering apa jalan-jalan ya di sana. Beliau kan memang sepertinya beberapa kali membantu teman-teman residensi dari Indonesia yang ke Eropa itu. Ada beberapa, mungkin saya nggak bisa menyebutkan, tapi saya kira ada beberapa yang turut serta dibantu, paling tidak ada informasi Ada yang tangannya diberikan. Mas Sigit Mas juga Sigit di situ lah. sepertinya turut serta memberikan informasi, karena beliau kan sering keliling dunia kan, di Eropa sepertinya wis nglotok wis apal kabeh. Jadi memang kayak jadi rujukan teman-teman itu. Jadi ya alhamdulillah ada beliau, dikenal sama teman-teman, sampai pembelian tiket pun dia benar-benar mantau. Kamu jangan naik pesawat Ini maksudnya jangan pakai Garuda biar merasakan pesawat luar. Akhirnya saya pakai apa ya? Iya, ya karena penting juga, masa mau naik Garuda Jangan pakai Garuda, harus pakai apa pesawat luar. pesawat oh ya luar. Jadi ini dia itu Pesawat sebenarnya Belanda sendiri. bilangnya itu orang desa cah brangsong men, rasan naik apa namanya Qatar Air atau apa. Qatar. Ketika naik pesawat itu saya mikirnya kayak dipenuhi doa-doa kan, bahasanya Arab bro. Berarti naik Qatar ya. Saya Qatar merasa Airways. kayak mau naik haji itu kan. Jadi isinya doa-doa semua bahasa Arabnya, sangat informasi meskipun ada bahasa Inggrisnya. Padahal itu tulisan biasa, tapi kita nafsirkan kayak doa. Doa kan, karena orang mudeng kan. Jadi itu pas pokoknya seru lah, karena di apa lakukan sendiri, mencari sendiri, dan alhamdulillah banyak teman-teman baik yang mendukung. Saya juga sampai nggak habis pikir, sampai bapak kos saya sendiri yang
itu tempat saya tinggal itu juga sangat baik, bahkan Orang mana? Orang Indonesia? orang Indonesia yang perempuan Indonesia yang laki-lakinya orang Orang sana. Belanda. Jadi saya tinggal di situ dan alhamdulillah sangat baik sekali sampai sekarang kami berhubungannya itu. Jadi ya Berlanjut ke Ah. malah kayak kekeluargaan ya. ada terus teman-teman yang dikenalkan Mas Sigit dan teman-teman lain yang mungkin dari ibu kos saya sendiri atau mungkin teman-teman seniman dan lain sebagainya lah. Pokoknya menarik dari Mas Yos Wibisono juga yang orang Indonesia yang sudah menetap di sana, penulis juga itu juga sangat membantu. Tapi masih WNI ya. Entah kalau itu Terserah Mas Yos. Terus ini yang menarik lagi, banyak yang menarik yang perlu kita kulik. Kesana Mas Naka sama istri juga ini, sama istri ya, cuma berdua. Kok bisa berdua? Harusnya kan yang dapat tiket satu. ya begini, jadi Atau istri pakai biaya sendiri atau gimana? pasti kan, jadi nggak mungkin klaim tiket itu istri saya klaim saya enggak. Jadi memang kenapa ikut ya nggak mungkin ditinggalkan sendirian di rumah kan. Jadi bukan berarti Jangan sampai ditinggal. enggak, bukan berarti saya takut istri hilang, tapi lebih istri takut kalau saya hilang kan. Malah hilang itu diambil orang atau bisa nyasar kan. Jadi itu ya tiket sendiri memang yes, ibaratnya saya berani utang lah. Tapi untung kakaknya juga membantu, pokoknya kapan lagi kan. Jadi meskipun biaya sendiri tapi ya banyak membantu lah daripada saya sendirian kan. Mungkin juga akan kesepian di rumah sendiri juga. Selain itu kan istri jurusan bahasa Inggris kan, di sana tetap komunikasinya bahasa universal kan, pakai bahasa Inggris. Lulusan bahasa Inggris, setauku kumlot juga saat itu. Itu membantu, tapi yang lebih membantu itu saya termasuk orang yang ini susah saya butuh orang yang jadi manajer, ini manajer kecil. Saya nggak bisa, misalnya saya sempat contoh kecil ya, ketika ke Kelantan itu hanya bawa satu tas saja. Satu ransel. Itu pun saya nggak mau bawa banyak. Jadi saya butuh itu juga yang menyiapkan itu kan, termasuk saya nggak bisa kayak ngurus-ngurus visa itu. Saya nggak telaten, harus cari info, itu paling males. Jadi memang ada sisi negatif saya itu, kadang manja karena itu bukan kebetulan ya istri, tapi Istri memang suka membantu, utak-utak HP ya, cari info di terus internet. visa sampai itulah banyak hal lah. Pokoknya ya Bantu persiapan. ya istilahnya ya kayak artis kecil lah, jadi ada yang ngurus meskipun ada manajernya istri sendiri. Mumpung ada yang bisa, kenapa nggak kita gunakan? Kapan lagi pakai aja istri. Iya. Terus ini kesana sama istri, terus paling kan nggak mungkin Mas Naka cuma berhenti di Belanda aja. Mas Naka kemana aja sewaktu di Eropa kan dekat itu, naik kereta aja kayaknya udah bisa sampai Barcelona atau sampai mana. Ya. Jadi saya pakai visa Schengen itu tujuan utama ke Leiden Belanda, tapi di situ kan negaranya berdekatan bro. Jadi saya sempat ke beberapa negara tetangga ketika minggu terakhir. Jadi minggu terakhir kan saya harus mulai menyusun laporan sambil sedikit memulai apa sih yang mau dikerjakan, ini ada yang kurang atau tidak. Nah itu minggu terakhir itu saya menepi ke beberapa negara, termasuk ke sebenarnya tujuan utamanya ke Swiss karena ketemu itu ya Mas Sigit di posisinya di Mas Swiss. Sigit itu bilang pokoknya kesini, tiket saya belikan semua. Jadi tiket pulang pergi itu saya diberikan kereta dan bus, sama istri itu Mas Sigit yang bayari. Penginapan di sana itu orang mungkin kayak gini, ayo but turun yang rumahku, nggak bisa. Nggak bisa sana. Maksudnya Harus lapor RT. RT ya, sana. Ibaratnya nggak ada, kalau nggak kenal seseorang atau orang itu nggak mengizinkan, itu kan bayarnya mahal. Di Swiss tahu sendiri kan, kamu mungkin
Pernah dengar? Pernah bro. Enggak, maksudnya ning kono ku larang kabeh. Gajinya juga besar, biaya hidupnya juga besar. Ya, kayak sini sama Jakarta perbandingannya. Ya, itu pokoknya negara keren lah menurutku. Jadi Mas Sigit itu memberikan itu karena kapan lagi mau ketemu. Itu pun ketemunya itu juga enggak apa ya, saya juga Tapi disengaja lah, nggak mungkin nggak sengaja. bukannya disengaja atau tidak, tapi sebelumnya itu saya pernah bilang sangat manggung di acara musik apa saya lupa, musik pemuda atau apa di Tirto Arum itu. Saya diminta manggung sama Paradok. Oh, Paradok ini ketemu juga awalnya sama Mas menarik suatu Sigit. ketika bisa diajak ngobrol. Grup musikalisasi puisi yang cukup terkenal di Kendal tapi nggak begitu berbahaya kan. Kalau udah Paradok berarti kayaknya mainnya di BKR. Iya, tapi sempat itu waktu itu di Tirto Arum itu merespon atau memainkan musikalisasi puisi jadi puisinya Mas Sigit. Saya menjadi pembaca puisi tidak tetap karena pembaca puisi tetapnya itu Mas Ahmad Sofyan Hadi, Mas Ian itu. Saya honorer tidak tetap di situ membaca puisi. Pocokan. Iya, pocokan. Saya diminta itu membaca. Kebetulan puisinya Mas Sigit. Sebelum memulai saya menyampaikan ini puisi dari Mas Sigit. Meskipun orangnya di Swiss, ini orang bocah Kendal, pegiat literasi yang sekarang tinggal di Swiss. Barangkali ini respon kecil kami Paradok untuk menghargai karya teman-teman di sekitar Kendal lah, atau orang Kendal. Semoga suatu ketika kita akan Paradok itu kami akan diundang Mas Sigit ke sana. Dan akhirnya ternyata setahun setelah itu alhamdulillah jadi kenyataan. Kata-kata yang sederhana saya anggap itu ternyata memang benar, kata-kata adalah doa. Beneran diundang, dibayari, dan meskipun hanya baru saya sendiri, saya nggak bilang hanya ya, saya pameri ke Paradok itu suatu saat pengen bareng ke sana, Main support lah. main ke Danau Sub di Swiss itu kan, main apa musikalisasi puisi. Jadi itu, jadi saya keliling termasuk mampir ketika dari Swiss pulang mampir ke Paris, terus sempat ke Brussels itu berasal loh. Brussels juga, terus mana ya, Luxembourg. Jadi beberapa negara di sekitar situ karena mampir sampai mampir Jerman ya? Dari Jerman mampir, meskipun hanya mampir makan di kafe, merasakan lah Jerman itu ternyata tidak hanya jejer kauman ya. Pokoknya itulah, tapi sepenuhnya banyak di Leiden di Belanda. Karena tujuan utama saya di situ ketika keliling itu karena selain diundang Mas Sigit itu di sana juga saya ada diskusi dengan teman-teman writer club yang ada di Swiss. Itu Mas Sigit dan teman-teman itu di Swiss. Cuma orang Indonesia yang di sana? Enggak, campur orang Swiss aja ada. Ada orang Swiss, ada orang Jerman. Jadi di sana di Swiss itu di writer club itu berbagai negara, termasuk pengungsi dari Afghanistan kalau nggak salah. Oh, ada juga. Jadi bekas polisi di Afghanistan itu mengungsi di situ, ternyata ikut kegiatan writer club. Ini bukan orang gelap itu ya? Enggak. Jadi aku nggak tahu kenapa menariknya Swiss itu pengungsi dari luar negeri itu ketika hadir di situ ditampung, dan katanya Mas Sigit setiap hari itu ada jatah bulanan itu, dia sambil kursus bahasa, kalau nggak salah kursus bahasa Jerman kalau nggak salah ya, jatah bulanan dari pemerintah Swiss untuk pengungsi. Istimewa. Jadi mungkin katanya itu daripada ini ada orang dari luar bikin kekacauan itu kan, dari pemerintahan Swiss mending saya bayar saja sambil dia diberikan kursus, meskipun itu uangnya itu jatahnya hanya untuk makan, mungkin untuk menginap gitu, tapi benar-benar disupport sama pemerintah sambil dia kursus bahasa atau mungkin skill lain agar nanti bisa bekerja. Keren, murah. Makanya pemerintah benar-benar membantu itu. Iya. Anehnya lagi, tempat yang saya tinggali itu kan temannya Mas Sigit, namanya Mas Krisna yang orang Indonesia, Jawa Timur, Malang atau mana saya lupa. Jawa Timur lah. Dia punya rumah di sana dan menikah dengan orang Swiss seperti Mas Sigit. Ya itu saya kaget ketika Mas Krisna itu pergi dari rumah kan. Terus nanti saya juga mau pergi, Mas itu nanti kuncinya gimana, pintunya dikunci atau enggak usah, biasa itu malam bro.
Jadi aku mikir dan ini kok ini kriminal enggak ada. nihil ya. Orang itu cuek karena ngurusi nyolong. Jadi Si saya pikir anaknya ditinggal sendirian, kami pergi itu motor di rumah aman, Wes. motor di luar aman ya. aman, pokoknya banyak pintu rumah itu loh, saya kaget tuh nggak usah dikunci. Jadi betapa keren kan, terus alamnya itu kan ketika saya Alam kemana aja mas alamnya, main ke alam? itu namanya apa ya, saya agak lupa, ada kaitannya Sana ada pantai nggak sih? saya lebih ke banyak ke danau Sui, Danau. beberapa tempat termasuk di apa Gunung Pilatus atau apa ya yang ada kaitannya sama gunung apa yang kalau nggak salah. Yang Ya. berdekatan Waktu ya. itu salju karena saya pengen banget lihat salju kan. Waktu itu di Belanda itu ada pemanasan global, jadi katanya sudah tahun kedua ini dari tahun kemarin itu salju nggak turun kan. Pemanasan global itu sempat ada demo juga, jadi akhirnya saya harus mencari tempat yang dataran tinggi kan. Di Belanda kan nggak punya gunung, jadi saya ke Swiss itu beruntung, selain diskusi itu ke Writer Club, ada orang Jerman yang di Swiss di komunitas itu menerjemahkan puisi saya ke bahasa Jerman. Jadi sempat saya membacakan karya saya, diskusi, dan diterjemahkan, dibacakan mereka dengan bahasa Jerman. Jadi suatu kehormatan, barangkali suatu ketika juga saya berharap akan berlanjut, jadi tidak hanya beberapa puisi saja, mungkin bisa sampai jadi buku, harapannya ada yang diterjemahkan ke sana. Gitu. Saya kira itulah, jadi minggu terakhir atau hari-hari terakhir itu saya pakai untuk selain menyiapkan laporan dan saya mengunjungi itu karena saya masukkan juga sebagai kegiatan saya, karena saya ke Swiss pun tidak hanya main kan, meskipun ya wajar lah mau mengintip alam kan, alam istimewa. yang penting tugasnya ketika bertemu komunitas, urusan relasi, membangun jaringan itu kan salah satu upaya yang diminta oleh pemberi sponsor itu, mengembangkan jaringan itu. Jadi paling tidak sudah berkenalan, nanti suatu ketika kalau punya karya, mau diterjemahkan, mau ada kegiatan lagi ke sana, itu jadi ibaratnya relasi. Ya itu pintu masuk ya. Setelah itu pemberi sponsor pun berharap akan ada kegiatan yang berkesinambungan, tidak hanya sekali, bahkan beberapa kali lah paling tidak. Kalau ini mau residensi menulis, besok lagi ke sana mungkin membawa buku, ada diskusi atau penerjemahan dan lain sebagainya, itu yang dituntut dari Komite Buku Nasional Kemendikbud itu untuk proses ya panjang lah, tidak hanya sekali masuk itu saja. Ini kan ketemu banyak orang-orang dari Jerman atau dari mana tadi di Swiss itu ya. Mas Naka, ada perbandingan nggak antara orang-orang Eropa mungkin yang mereka welcome, atau Mas Naka sendiri membandingkan sama orang Indonesia, ya contoh kecilnya orang India lah, ada apa, atau di situ ada cross kultur? Mas Naka biasa di Kendal di Indonesia lah seperti ini, tapi di sana kulturnya seperti ini, ada kekagetan sendiri internal? Saya yang paling kaget itu yang awalnya saya hanya melihat, katanya hanya dengar misalnya orang Eropa, orang Barat itu terkenal sangat ketika bekerja, ketika bekerja spiritnya untuk melakukan sesuatu, proses kreatif itu sangat gila kan. Dan ketika kesana memang benar saya lihat, misalnya kita mau janjian ya, saya mau janjian sama orang sana, itu harus jauh-jauh hari, beberapa hari sebelumnya itu harus janjian dulu, mau ketemu jam berapa, gimana, mau apa, itu harus jelas. Jadi itu benar-benar disiplin. Nggak bisa misalnya molor itu kena marah, akhirnya mereka akan marah-marah, barangkali kita akan di blacklist. Jadi saya mau ketemu jam 10 di kafe tertentu, saya datang di situ kan, karena saya takut terlambat, datang lebih awal. Dan ternyata orang yang mau saya ajak ketemu itu orang Belanda waktu itu benar-benar tepat waktu. Terus saya ke situ itu orangnya datang tepat. Jadi kurang beberapa menit itu dia juga sama-sama berjalan menuju tempat titik pertemuan kami. Masalah nggak telat tapi saat itu ya? Enggak, alhamdulillah kan. Jadi itu terus misalnya mau berkunjung ke rumah orang itu nggak bisa.
kalau nggak janjian dulu atur janji, misalnya saya mau ke rumah siapa lah teman di sana itu, sebelumnya aku nggak janji harus datang ke rumah langsung, ketok pintu assalamualaikum kula nuwun itu sampai pintunya ibaratnya dekok itu sampai berlubang karena diketok, terus itu nggak akan dibuka. Kenapa? Karena itu memang apa ya, benar-benar apa, sangat menghargai waktu mungkin ya kalau pikir. Kalau memang kan takutnya, oh ternyata sudah ada janji duluan, jadi memang benar-benar hari ini saya melakukan apa saja itu mereka tahu. Saya bekerja janjinya begini, istirahat ya istirahat. Kalau saya di sini kan misalnya wayai bekerja malah kadang malah mengurus yang Tergantung lain, mood, ya saat istirahat malah bekerja, saat di rumah malah mengerjakan PR, tapi saat di luar malah melakukan yang lain. Itu orang sini, kalau orang sana istirahat Perbedaan Iya. kulturnya. Jadi yang menurut saya itu sangat penting. Jadi ketika saya pulang pun saya berkaca, wah saya harus ada yang sisi-sisi positif, termasuk hal tadi itu yang perlu saya pertahankan. Ketika mengejar sesuatu itu memang harus fokus dan benar-benar dikerjakan serius, disiplin lah. Meskipun ya lingkup kecil dulu dari diri kita sendiri, meskipun sampai sekarang saya masih kadang nggak jelas kayak gitu ngatur waktu kan. Mau pergi misalnya, kita mau ketemuan terus saat itu mau kemana saja dalam satu hari, kamu mau diantar ke museum ini ke sini, itu harus jelas ini mau jam berapa sampai jam berapa di sini. Jadi kalau di sini kan pokoknya mangkat sih, mau dipikir ning dalan, akhirnya ada yang nggak kesampaian. Itu meskipun kegiatan yang terjadwal ya. Enggak, ini kegiatan yang enggak formal, barangkali bukan dari hanya perorangan lah, Kegiatan dua iseng orang lah, kegiatan harian. Jadi acara ketemuan saya sehari mau ketemu siapa itu kan, jadi harus detail mau kemana saja, jam berapa sampai jam berapa. Kalau di sini enggak, kamu ini saja kamu wawancara ini kan langsung datang hari ini langsung ayo ngobrol, di sana nggak bisa. Aku udah nego sejak lama, tapi sekarang nggak free. Jadi ya itulah menurut saya positifnya, dan saya kira apa ya sekitar itu perlu diterapkan nggak budaya-budaya seperti itu ya. Yang positif saya kira penting ya, positif meskipun waktu tadi itu ya, meskipun ya kadang harus menyesuaikan, kan nggak bisa saya menjadi seperti mereka, tapi ada hal-hal kecil yang mungkin yang kira-kira baik, boleh mungkin saya tetap melakukan, kita masuk kedisiplinan dan lain sebagainya itu. aku belum pernah menerapkan, tapi enak nggak sih daily activity Iya. tersistem? Enak nggak sih kalau kita biasa orang Jawa atau santai? Oke, atau apa di sana dia bilang nggak suka misalnya langsung nggak ada yang dipendam. Aku paling suka seperti itu. Kamu cantik langsung bilang Enggak, cantik. enggak. Kamu kok ini? Kamu belum mandi, kamu bau. Iya. Langsung itu ada yang menarik ya itulah. Tapi paling saya yang kurang bisa menyesuaikan lagi apa ya, persoalan toilet. Kenapa? Di sana itu toiletnya itu toilet kering. Jadi saya memang ketika beberapa kali di hotel di Indonesia ya, itu hotel karena sama atau acara kan. Toiletnya toilet kering juga. Ya kamu mesti pernah ya. Sering lah. Masuk sih. Biasanya kan Di hotel-hotel kan ketemu klien, terus event di mana. saya buka ke pintu kan. Setelah artisnya masuk kamu keluar kan. Saya juga sama. Kalau nggak acara juga nggak mungkin sih menginap di hotel kan. 600.000, 700, mending di rumah saja kan, ngekos. Jadi Toiletnya kenapa itu? kering itu, tapi sama sekali nggak ada air bro. Iya Semuanya kan tisu. Iya kan, itu paling saya awal-awal itu harus bisa menyesuaikan, dan akhirnya tetap harus cari air, meskipun ya tetap mencoba pakai tisu juga, tapi ibaratnya serasa masih ada yang kurang ya, tapi karena kebiasaan. tetap menyesuaikan lah, tapi harus nggak bisa kalau itu. Saya masih tetap pakai air meskipun ya sambil bawa tisu juga. Itulah hal-hal yang mengejutkan. ada hal-hal yang unik lagi ya, misal makannya sana atau makan nggak bisa adaptasi. Terus terang memang meskipun saya di sana makan masakan Indonesia, meskipun kadang harus belanja sendiri ketika hari Selasa dan Sabtu atau Rabu dan Sabtu, saya lupa, pokoknya ada
2 hari dalam 1 minggu itu ada pasar yang di tepi kanal itu sungai tapi sungai buatan, jadi banyak sungai di sana memang. Jadi setiap 2 hari dalam seminggu itu ada pasar yang jualan sayur, daging dan lain sebagainya. Itu pakai boot ya. Cari, ya enggak di pinggir, Di pinggirnya. Pinggirnya saja orang-orang lewat itu kayak pasar tradisional itu, tapi lebih tertata dan rapi dan hanya 2 hari itu saja. Jadi sayur dan lain-lain saya cari yang penjualnya dari Turki kalau nggak salah. Jadi biar ya menjaga halal itu. Rata-rata ya pedagangnya dari Turki semua. Enggak banyak, tapi biar aman, maksudnya ini minimal dagingnya ya halal. Nah itulah, meskipun ya bismillah nggak tahu juga, tapi ya berupaya ke situ dan masak sendiri. Ya bumbunya juga saya kira beda, tetap nandang di sini, tapi mau kayak gimana lagi ya. Meskipun ya mencoba masakan sana. Gimana masakan sana? Ya aneh-aneh lah, seringnya kan makan kentang di sana. Kentang sama apa itu? Prosesnya kentangnya dikukus atau digoreng? Ada digoreng, ada dikukus, rebus atau apa? Rebus. Ya sekitar itu. Cuman ya menariknya ya memang saya bisa mencari data-data itu yang saya pikir itu yang saya seperti menemukan surga kecil yang sangat besar di sana. Kecil yang sangat besar. Nah itu, jadi saya masuk ke perpus Universitas Leiden itu. Apa ini yang ditemukan? Yang pertama saya kaget itu buku saya ternyata ada di sana kan. Dan saya tanya, saya ketemu sama orang sana kan, Maraye Plom itu, orang perpustakaan Universitas Leiden itu bilang ini buku saya itu benar ada di sini atau tidak. Dan sebenarnya saya googling. Tapi Mas Raka pernah kirim ke perpus Leiden atau prosesnya? Mas Raka emang nggak tahu nih. Enggak, jadi gini, saya kan searching di perpus itu online-nya itu kan. Saya termasuk kadang merasa saya narsis kan, klik nama saya di situ, ternyata ada. Jadi ada 2 buku saya kalau nggak salah, buku puisi ya. Itu puisi pertama dan puisi ketiga ya. Ada pokoknya dua Tapi buku. masuk daftar perpusnya Leiden. Nah, itu kan saya ketika kesana tanya, ini apakah benar buku saya ada di sini atau namanya sama? Nama saya mah nggak mungkin kan, nama saya unik. Jadi dia menjawab ini benar buku saya ada di sini atau sekedar PDF-nya yang digital itu? Enggak, di sini itu semuanya cetak gitu kan. Maksudnya mereka itu ada fisiknya ada, jadi enggak digital. Jadi kalau saya kembali flashback saat di Indonesia kan, Indonesia bilang wah sini semuanya digital, buku-buku jadi pakai e-book. Di sana enggak, saya malah tetap fisik. Iya, aku nggak tahu ya kenapa. Mungkin saya pernah berpikir sederhana, apa mereka berpikir barangkali nanti ada perang dunia ketiga lalu internet itu hancur, data-data hilang, semua YouTube ini akan hilang. Kan kita nggak tahu loh ya bro. Misalnya kamu ini munggah di YouTube harus disimpan juga di DVD atau apa kan. Mungkin saya berpikir sederhana begitu. Kalau suatu ketika ada perang dunia ketiga, terus internet hancur semua, terus data hilang kan, mereka masih punya bukti fisik itu, dan itu yang paling bertahan kan. Betul. Jadi saya sederhananya berpikir seperti itu kan. Meskipun di perpus sana itu ada berkas-berkas juga yang sudah digitalisasi, jadi dipindai, di-scan itu, tapi ternyata enggak semuanya. Ada yang digital itu hanya bisa diakses di komputer-komputer yang ada di perpus itu. Ketika keluar, saya memakai laptop saya sendiri di situ saja nggak bisa. Ada juga yang hanya bisa diakses di lingkupan pakai jaringan di kampus itu, di perpus itu. Properti sana lah perpus. Ada juga yang memang bisa diakses dari luar, ada akunnya itu. Tapi memang kebanyakan mereka menjaga itu. Jadi saya nggak tahu alasannya kenapa. Kadang ada juga berkas-berkas atau arsip-arsip manuskrip itu yang hanya ada fisiknya saja, belum di-scan, belum dipindah itu. Saya pikir kalau mungkin itu sudah di-scan semuanya,
diakses dari Indonesia, nanti orang-orang di dunia nggak akan ke sana kan. Mungkin Tapi apa bukunya Mas Naka bahasanya pakai bahasa Belanda atau bahasa Indonesia yang di Indonesia, jadi memang jelas nggak ketika translate? enggak belum. Jadi saya bilang belum, suatu ketika semoga ada. Jadi buku puisi itu eh, saya searching di websitenya Perpus itu ada keterangan bahasa Indonesia atau apa, bahkan kita bisa memilih mau cari buku apa bahasa Indonesia, nama siapa, itu akan diklik, pilihannya akan ketemu. Jadi nanti meminjam buku di situ pun minjamnya pakai akun di internet itu, nggak harus kita pinjam di situ mengambil sendiri atau diambilkan, itu enggak. Jadi prosesnya pakai online. Sama lah di perpus daya kayak udah main online juga. Ya, nanti diambilkan itu nanti akan ada laporan, oh ini buku sudah siap, enggak diambil, ada banyak nomor almari kecil-kecil itu yang isinya buku yang dipinjam. Jadi ketika sudah dipinjam, barangnya sudah siap, akan dikonfirmasi di dalam akun itu, nanti diambil di nomor berapa, kartunya diklik, akan ketemu nih almari nomor 25, diambil bukunya di situ. Lebih simpel atau lebih ribet menurut Mas Naka? Sangat enak, sama lain sana ya. Jadi ya sangat membantu lah orang-orang Belanda, termasuk pelayanan di Perpus itu, meskipun mereka kadang ya disiplin ya. Saya pernah menjatuhkan mikrofilm itu, gulungan film itu itu jatuh, itu mereka memandang itu kayak serius, terus akhirnya setelah itu hari selanjutnya itu pandangannya agak aneh, intinya sering agak senyum-senyum gara-gara saya pernah menjatuhkan barang itu, sempat gak enak. Jadi sangat menjaga lah mereka standar itu. lah melakukan kesalahan kok. Iya, akhirnya terus saya nggak dipinjemin banyak, jadi sedikit-sedikit kan, karena saya kebanyakan membawa itu karena bernafsu pengen pinjam kan, akhirnya banyak, dan akhirnya ada bendanya yang rekaman film itu jatuh kan, dia itu mandangnya penjaga perpusnya itu agak gak enak gitu. Standar. Nah ini yang terakhir Mas Naka, yang terakhir dari Mas Naka kan bisa ke Eropa melalui sastra ya. Buat teman-teman yang lain kalau pengen ke Eropa, kisi-kisinya tadi udah dijelaskan lah, melalui sastra itu semisal hal lain kayak musik lah, misalkan kan juga di musik, juga di teater tadi, terus Paradok udah diiming-imingin, kenapa nggak ke sana, mungkin nggak dari teman-teman yang ada di Kendal bisa sampai ke sana? Sebenarnya semuanya itu mungkin, saya pikir hanya saja apa sih yang bisa ditawarkan itu kan. Jadi kenapa mungkin saya berpikir kenapa saya lolos itu karena saya menawarkan sesuatu dan pemberi program itu menyetujui atau merestui proposal yang saya ajukan kan, atau program itu saya lolos kan karena ini mungkin bagi mereka menarik. Kadang bagi program lain barangkali nggak menarik, itu kan wajar. Saya sering standar ikut program ini lolos, barangkali yang tidak lolos juga banyak, mungkin kamu nggak tahu atau teman-teman nggak tahu kan, mungkin lihatnya itu kok sepertinya lolos terus gitu kan, ada kenapa kok sering juara misalnya, karena kamu nggak tahu kalau saya juga sering kalah dan sering tidak lolos. Iya, setahu sih yang di share yang bagus-bagus, yang berhasil. Orang melihat kan, ternyata tulisannya dimuat terus, kan ya sering ditolak dan sering tulisan saya diejek, diberi kritikan pedas, itu saya kira wajar karena itu proses. Bagi saya nggak mungkin lah saya bisa mengelak dari situ kan. Justru itu buat motivasi ya, karena saya merasa ya masih belajar ya sampai sekarang, dan saya harus menerima perjalanan itu. Terus buat teman-teman yang pengen ke sana, Mas Naka ada ikhtiar apa yang harus dilakukan teman-teman? Kalau mungkin yang saya alami ya, saya dulu nggak pernah berpikir akan mungkin sampai menjalani aktivitas sampai ke berbagai daerah atau sampai ke luar negeri, itu saya nggak pernah terpikirkan sama sekali. Jadi bahkan yang saya pikirkan itu ya proses itu. Ketika misalnya dulu di kampus ikut teater, saya nggak melulu menerima
oh saya ikut teater saja. Tapi kan katanya Mas Naga jadi ketua teater saat Enggak, itu di kampus. belum pernah. Oh belum. Tapi cuman beberapa teman angkatan saya yang jadi ketua, saya di belakangnya. Oh iya. Biasa kan. Balik panggung saja tapi ikut memberikan sesuatu gaya nih, padahal ya enggak. Betul. Ikut teater itu UKM kan dari kampus kan, kayak ekstrakurikuler di sekolah itu saya ikut, merasa di teater itu saya belum sepenuhnya ibaratnya bisa menyalurkan gagasan atau keinginan saya untuk berproses kreatif. Akhirnya saya membuat di luar kampus, ibaratnya saya belum puas lah, kurang lah, dibatasi. Biasanya kampus ya, dibatasi. UKM itu banyak misalnya orangnya lebih kompleks, ada generasi atas, senior dan lain sebagainya, ada kakak kelas. Itu bagi saya nggak menarik kalau saya hanya di situ. Ibaratnya eman-eman kan, anak muda kok masuk hanya punya satu aktivitas itu. Akhirnya saya buatlah komunitas di luar kampus yang itu fokusnya ke sastra, komunitas sastra Lembah Kelelawar itu, dengan beberapa teman komunitas. Sebenarnya waktu itu antara komunitas dari Teater Gema dan UKM Kias. Jadi mereka bergabung membuat komunitas di luar itu. Kias itu fokus sastra. Fokus sastra ya. Akhirnya membuat komunitas itu dan akhirnya menjalani proses kreatif di Lembah Kelelawar itu, komunitas sastra. Itu di rumahku itu. Oh ya, dicetuskan di rumahmu. Ini menarik ternyata, kita nggak jauh-jauh ya, sejak SMP ya. Dicetuskan itu 2000 berapa ya, 9 kalau nggak salah. Akhirnya ya mungkin ada sesuatu atau mungkin perjalanannya jenuh atau gimana, saya harus komunitas bosan lah. Ya mungkin anak muda kan gitu, kalau kata Bim itu kenapa kita jenuh itu karena kita nggak punya hal baru yang dikerjakan. Jadi kalau kita selalu ada kebaruan perlu ada inovasi baru. Kecuali urusan asmara itu harus nggak boleh kontak. Jadi memang benar, saya akhirnya pulang ke Kendal itu sebelum jarak dekat itu malah saya sebenarnya membuat proses rumah diksi buletin fokus ke dunia tulis menulis itu yang saya cetak, sama seperti Lembah Kelelawar sebenarnya, di fotokopi itu kan saya lampiaskan di situ sama beberapa teman muda di Kendal, adik kelas di SMA 2 Kendal sebenarnya. Terus ada Ruwaida, ada Anggi Priani. Ruwaida itu anak Gundalem, Anggi Priani itu anak Kalibungu. Lalu jadinya Arum Sri Mulia itu sempat jadi duta itu perempuan Kendal atau apalah, wisata atau pokoknya itulah kan, perempuan semua beneran. Jadi nggak jauh dari perempuan ya. Iya, jadi saya ajak mengelola itu, meskipun akhirnya mereka akhirnya bosan atau apa, saya nggak tahu lah, atau mungkin urusan keluarga karena sudah menikah, akhirnya ya sudah. Itu sebelum ada jarak dekat sebenarnya. Jadi saya sudah mulai mengerjakan di Kendal meskipun nggak begitu banyak. Jadi itu komunitas sastra, saya nggak tahu sama PSK itu bulan mana saya lupa, 2010 ya, PSK 2008. Jadi meskipun beberapa kali masih saya kerjakan di Semarang, tapi itu labelnya saya beri Rumah Diksi Buletin itu dari Kendal, meskipun di alamat situ kadang sesekali dikerjakan di kos Semarang di Bayamsari, waktu itu masih kuliah kan. Jadi itu karena saya pengen punya teman yang lebih banyak, jadi banyak komunitas memang yang saya kerjakan, meskipun sampai sekarang Rumah Diksi masih sering nempel di kegiatan-kegiatan itu karena upaya saya pengen menghidupkan lagi kan, meskipun saya kadang terlibat dengan komunitas lain, termasuk kalau ada kegiatan di pelataran sastra Kalibungu karena ini urusan sastra saya ikutlah di situ, mau apa lagi. Karena basicnya Mas Naga juga sastra kan. Daripada di rumah kan ikut entah, meskipun saya di situ hampir mirip ketika saya di Paradok, saya sesuka saya karena pocokan lagi pocokan daripada nganggur, pocokan tapi ngoyok itu daripada ngetem nggak jelas kan, ikut lah, bantu apa bisa cuci buat kopi atau apa, cuci piring atau cuci mulut. Jadi sederhana itu. Jadi bagi saya sebenarnya nggak berpikir banyak nggak tahu ini, semoga saja benar-benar yang saya katakan benar-benar yang ada di hati kecil saya. Tapi sepertinya saya berpikir urusan buri lah, kalau saya mau jadi apa seperti apa itu saya nggak pernah berpikir. Mungkin kamu tahu sendiri ketika bahkan
saat masih SMP kan kita sesekolah ada majalah dinding itu. Jadi aku ingat itu Ya. pertama kali yang komen pedas Dia apa? sama seorang Setia Naka itu aku. Komen dia lali ya. Aku komennya apaan sih kok sampai bikin puisi di mading, itu nggak perlu. Saat itu kan kita SMP bareng. Aku komen seperti itu sama temanku satu lagi, Damang. Aku sama Damang itu yang komen. Tapi ternyata gigih dia, nulis terus, nggak ngurus komen seperti apapun. Yang menarik kan gini, Akhirnya yang komen sendiri bosen, ya wes ora. kamu ingat ya, itu kan Meding itu kan yang ngelola kan anak-anak OSIS. OSIS ya, OSIS mana? OSIS ini belum sampai SMA, SMP. Di OSIS SMP 2 Brangsong itu kan Medingnya majalah dinding dikelola oleh anak-anak OSIS. Dan kalau kamu ingat waktu itu kan sebenarnya geng kita ya, karena kita sempat satu geng meskipun kamu kadang yang kritik itu yang paling ditakuti. Jadi ditakuti dan akhirnya saya ikut orang-orang yang geng yang ditakuti di sekolah itu, termasuk kamu sebenarnya sama seperti saya. Kan akamsi makanya. Iya. Kampung situ, jadinya takut semua sama saya. Sekolahnya dekat, terus ada teman lain termasuk siapa ya teman kita Sugiono yang sekarang jadi main musik bareng. Dia dapat adikmu ya, kakakmu, akhirnya jadi saudara. Itu juga termasuk ditakuti. Terus ya Yen Zen Tekle itu juga teman ditakuti. Terus Damang sendiri meskipun kecil ya ditakuti kan. Jadi geng kami itu waktu itu termasuk ditakuti oleh anak-anak OSIS di SMP 2 Brangsong sepertinya. Akhirnya ketika saya kirim Meding ke Bulletin, entah itu puisi, entah itu cerpen, gambar juga pernah. Iya, gambar jelek lah. Puisi itu mesti apapun selalu dimuat, bukan berarti bagus. Saya pikir karena anak OSIS itu takut dilihat Damang saja, ini kalau nggak dimuat kan bisa-bisa Meding ini pecah semua. Jadi ada pressure ya ke OSIS ya. Sampai saya kadang kaget. Suatu ketika itu hanya kita-kita dan kebanyakan saya yang ngisi di Meding itu. Saya lihat ketika istirahat itu kan bangga. Wah, Meding ini isinya kita semua. Jadi kok sangar. Jadi saya pikir itu kegagahan yang lucu ya. Jadi kalau saya mengingat itu aneh itu. Sampai bukan berarti nggak tahu ya, memang nggak ada yang ngirim atau memang anak-anak OSIS itu takut sama geng kita sama gitu. Dibilang Damang awas kalau nggak dibuat mungkin ya pecah semua kaca Meding. Jadi dari situ memang saya suka mendokumentasikan itu. Akhirnya buletin-buletin di Lembah Kelelawar, saya bekerja sama teman-teman di buletin Rumah Diksi di Kendal itu. Dan akhirnya ya sampai mungkin di SMA pun saya masih proses itu sampai kuliah, karena saya pikir saya nggak berpikir panjang kayak itu mainan. Kamu tahu lah mungkin sejak SMP, SMA, kuliah sampai sekarang kayak tadi ngomong tentang Kendari Seni Kendal, sebenarnya ini mainan loh. Saya nggak mau ya. Ini mainan tapi serius. Kalau ada orang yang bilang serius, bro kok serius banget, serius apaan? Aku yo santai kok. Saya juga nggak hanya mengerjakan ini misalnya kan, tapi kalau ada orang bilang kok dolanan sih, sebenarnya nggak mainan juga. Jadi kita juga serius di sini. Serius kan, guyonan ya ini serius. Jadi tergantung yang tanya. Iya, cuek aja. Jadi emang ngalir. Saya nggak pernah berpikir nanti setelah ini akan seperti apa. Tapi yang penting apa yang bisa dikerjakan hari ini kerjakan saja kan. Entah setelah ini akan seperti apa, meskipun pasti setiap orang punya target ya. Saya tahun ini mau apa saja, tahun depan seperti apa, 2 tahun lagi mau apa, itu pasti ada, meskipun saya nggak harus saya keluarkan lah, nanti setelah ada saja mungkin akan tahu. Tapi prosesnya kecil. Mading saja pernah di grup SMP kan, kamu mungkin pernah lihat kan, karena grup SMP juga kita satu grup WhatsApp. Jadi ada teman itu Rudi itu bilang, Rudi Saputra, teman SMP yang sekarang pindah di Brunei itu kan kerja. Jadi bilang, wah itu dulu yang tulisannya ngotor-ngotori Mading. Bilangnya itu ngotor-ngotori Mading kan. Jadi
sekarang katanya tulisannya ngotor-ngotori apa jagat maya atau mana ketika saya nge-share ada tulisan tetap itu. aja ngotori. Jadi ketika saya buat di story di WhatsApp juga dia komen itu pertama itu, wah dulu yang tulisannya ngotor-ngotori di Meding gitu. Jadi, Sekarang ngotor-ngotori dunia maya. enggak hanya dunia maya, dunia gaib juga iya kan. Tapi SMP saat itu aku ingat aku gak bisa gambar, akhirnya aku minta bantuan Mas Naka. Gambar apa? Akhirnya kan Tugas. dulu kan kita ada tugas gambar, terus aku digambarin mata hati reformasi. Ya, terus saya oh gue tugas yang aku ya. Iya, biasa anak buah. Aku kan anak kampung situ. Ya, maki ya kamsi ya. Masuk ya saya segila itu ya sampai mengerjakan tugas orang lain ya. Mata hati reformasi tak hilang gitu. PR matematika juga pasti yang ngerjakan saya. Terus berlanjut ke SMA, kita kan satu sekolahan lagi. Nah ini yang gempar seorang Naka temanku. Apa? Naka tiba-tiba sewaktu upacara. Saat itu kan Apa sih Bang? kepala sekolahnya bisa dikatakan galak ya, galak. Jadi aku kalau upacara itu pasti di depan. Itu hari-hari berikutnya apa sebelumnya itu pasti aku melakukan kesalahan. Nah kalau upacara mesti dipanggilin. Telat Ya, atau apa ya? entah itu telat, entah itu melakukan apa. Nah ini aku paling sering di depan. Nah, Panggil tiba-tiba BK. ya baik BK yang manggil. Tiba-tiba Mas Naka ikut ke depan. Masa sih? Tapi beda ternyata Mas Naka kirain ternyata Naka salah juga kayak aku. Tapi ternyata Mas Naka dipanggil karena puisinya tembus ke majalah Oh, majalah Semarang apa? enggak, Horizon. Majalah Horizon itu mana? Itu Jakarta tapi Itu. itu majalah yang di bagian kaki langit itu untuk siswa. Dan anehnya lagi saat itu yang di depan cuma aku, gak ada yang lain, gak ada teman-teman lain. Saya lupa malah. Ya tapi saya ingat Akhirnya apa di depan dipanggil sama pembina upacara atau BK. Iya. Kamu naik apa ke depan. itu saya ingat begini. Memang di SMA kan kamu IPS ya, saya IPA. IPS. Saya anak baik-baik. Wah, anak sosial. Ya, saya yang anak eksa. Kamu anak Casingnya, filmnya tetap sama sosial, jadi sama ulum itu kan di IPA. Ya itu menarik ketika tulisan saya dimuat di kaki langit Horizon itu pengalaman pertama setelah sebenarnya sebelumnya pernah dimuat di majalah apa itu Ganesha itu dinas pendidikan kalau nggak bukan salah. Semarang ya? Enggak, itu Kendal. Kendal. Tapi yang lainnya setelah itu dimuat di Horizon itu gara-gara diam-diam dikirim oleh guru saya Bu Yuni. Bu Yuni Asih dan Pak Muslihin. Pak Mus lagi. Ya, Pak Mus, beliau berdua itu sebenarnya koordinasi atau bagaimana saya nggak tahu yang pastinya, tapi saya tahu dari Pak Mus kalau nggak salah pernah bercerita memang diam-diam puisi saya itu dianggap tugas sekolah ketika menulis puisi dalam mata pelajaran bahasa Indonesia itu dianggap bagus. Wah, akhirnya dikirim ke kaki langit Horizon itu, akhirnya dimuat. Saya nggak diberitahu kan, itu pengalaman menarik dan akhirnya setelah itu saya merasa semakin pede, maksudnya bukan pede gini ya, semakin termotivasi. Itu menurutku. Oh iya, guru harus seperti itu, guru. Jadi tahu apa muridnya potensi ya, guru yang melakukan sesuatu, mencarikan wadah atau mencarikan. Tapi kan guru itu sudah bisa menilai nah ini berapa potensi. Artinya kayak Pak Mus sendiri, aku paling salut sama Pak Mus. Pak Mus sendiri kan pernah bercerita sama aku kalau buku beliau masuk ke perpustakaan Leiden dan itu bukti dari seorang siswanya Pak Mus akhirnya membalas budi bukunya Pak Mus gantian tembus akhirnya Pak Mus juga bukunya bisa tembus ke Leiden berkat Mas Naka juga. Ya mungkin saya nggak tahu. Tapi ini kan perjalanannya panjang, kita nggak tahu hal seperti itu. Yang pasti Pak Mus saat itu memang Pak Mus suka sama karyamu dan nggak ada guru yang seperti itu. Ya ada mungkin beberapa. Ya, saya kira itu guru yang menurutku pijakan pertama ya kan. Padahal di situ Pak Mus gurunya guru sejarah dan hanya mengajar kelas 1. Enggak guru bahasa Indonesia kan. Sejarah dan
dulu pindahan dari Al-Hidayah, jadi tahun kita tahun kita 2007, awal-awal. beliau sebenarnya diangkat di PNS dan ditempatkan di SMA 2 Kendal, ketemu sama saya dan Bu Yuni. Sebetulnya beliau juga dekat melihat anak-anak itu seperti apa kan, jadi ya menarik sih. Sampai sekarang saya pun masih sering berhubungan, kontak-kontakan sama Bu Yuni. Iyalah, sering. Apalagi Pak Mus malah sering ngopi. Kalau Bu Yuni hanya ya sekedar bersapa lewat WhatsApp itu, tanya, atau mungkin saya menanyakan kabar, saya kirim karya, beliau menanyakan buku atau apa. Jadi itulah masih terjaga meskipun beliau sekarang sudah jadi kepala sekolah kan, ya sibuk ini. Nah, itu menarik ya. Itu terus ya, guru hebat. jadi memang saya nggak berpikir panjang ya, ketika kuliah pun ya ngalir, Jadi flow aja, like flow. saya nggak tahu mau kemana, tapi yang penting saya berusaha untuk mengejar mati-matian apa yang saya kerjakan. Saya nggak Tapi apa, Mas Naka, ada hal lain lagi nggak yang harus dicapai setelah tembus ke Eropa? itu bukan persoalan bukan persoalan Menurutku tembus. itu tolak ukur yang paling wah sih, bisa sampai ke Eropa melalui sastra. Ada hal lain lagi nggak yang pengen apa dicapai lah? Yang pasti saya pengen suatu ketika ke Belanda lagi. Jadi Eropa itu bukan Belanda, saya lebih menuju ke Belanda karena banyak yang saya lakukan kemarin itu saya merasa belum selesai, karena saya katakan saya di sana itu melihat surga kecil yang sangat besar. Tadi itu ya. Saya sampai bahkan dititipi beberapa teman, saya menemukan buku-buku yang sudah tidak ditemukan di Indonesia dan ketemu di sana. Saya harus, karena buku penulisnya itu sudah 100 diterbitkan, penulisnya sudah 100 tahun meninggal itu kan, jadi sudah menjadi milik siapapun, boleh diterbitkan oleh siapapun. Nah, saya diutus teman cari buku ini, itu ketemu di sana tentang Semarang kalau nggak salah. Terus ada buku lain puisi itu di Indonesia 2 jilid itu ada, tapi yang satunya nggak ada, ternyata ada di Belanda. Itu yang punya teman kan. Yang saya sendiri banyak juga yang belum selesai, karena saya katakan saya pikir itu pintu masuk dan saya pengen suatu ketika kesana lagi, entah seperti apa. Masih harus kesana lagi ya. Jadi kesananya dalam arti karena saya berpikir banyak yang belum selesai kan. Kadang kita menemukan sesuatu, wah ternyata ini ada kaitannya dengan ini, saya pengen mengejar ini lagi gitu kan, atau ada hal lain itu. Jadi wajar lah. Jadi bukan berarti saya rakus atau mungkin kalau enggak, tapi pengen mengejar terus itu kan, sampai kapanpun ingin proses itu. Dan saya berpikir paling cocok memang saya ke Belanda, selain punya kesejarahan yang sama dan mereka ternyata orang-orang di sana sangat welcome, sangat baik sama orang-orang Indonesia. Saya sendiri diperlakukan ya pokoknya seperti kawan saudara tua itulah, ya kembali ke rumah lah kalau ya, Belanda ya. Jadi kayak rumah kedua. Itu kalau misi pribadi Mas Naka untuk kedepannya. Kalau misi pribadi Mas Naka untuk Kendal sendiri, saya sebenarnya enggak sebesar itu. Mungkin ada keinginan harus seperti apalah Kendal ini. Saya jadi tidak terlalu luas menjangkau Kendal, jadi saya lebih suka ada potongan-potongan kecil di dalam Kendal itu. Maksudnya saya nggak mungkin bisa Kendal menjadikan lebih maju melalui kesenian. Saya nggak ingin seperti itu, karena saya pikir saya pengen melalui seperti yang saya kerjakan tadi, beberapa program kreatif di komunitas itu. Saya memulai dari potongan-potongan kecil seperti tagline kita itu. Kami memulai dari hal kecil dan dilakukan di kota kecil. Namun impian kami besar, kawan. Kami. Jadi kalau kita itu Kendal ya. Kita kan penonton itu ikut kan kita. Jadi kalau dia kita aja kali. Jadi saya bilang kami itu bukan berarti. Jadi kayak saya nggak pengen semua orang itu harus ikut apa yang saya kerjakan dengan teman-teman itu seperti tadi. Nggak harus ikut loh. Kamu nggak ikut juga nggak masalah. Nggak, saya akan tetap masih proses. Saya akan masih tetap ganteng, saya akan masih tetap jelek kan. Kamu mau ikut kegiatan saya nggak masalah kan? Nggak mau ya, why not? Ya, ketika saya ikut program teman misalnya, sampai sekarang saya nggak melulu
melakukan program kreatif sendiri. Misalnya ada teman misalnya penerbit, nah, saya ikut diterbitkan di penerbit tertentu, itu saya nggak mungkin pakai cara saya ikut cara mereka yang sudah punya kurikulum kan, Ikut sudah kurikulumnya memikirkan panjang, mereka sudah riset panjang, memikirkan panjang, kita kemaki. Jadi saya ikut posisinya. Jadi kalau orang Jawa itu apa ya, empan papan bener pak ya berarti itu ya, seperti itulah. Itu mau takon Ahmad Sufyan Hadi lah, Guru bahasa Jawa ya, benar-benar guru bahasa Jawa iya, Jawa banget lah. Jadi saya pikir itu, jadi memang harus ikut kurikulum yang mengerjakan itu sampai sekarang kan. Jadi percayalah wis ono sing mikir. Jadi kalau mikir kendal, ikut sistemnya mereka lah. enggak, saya nggak bisa ngomong saya akan begini, enggak. Ya, yang bisa saya kerjakan sekarang lakukan. Ada teman mau silahkan. Jadi bener. Apa terakhir pertanyaan, ada lagi Mas Naka, ada berapa buku yang sudah, ini terkait tadi obrolan kan Mas Naka sampai ke Eropa karena sastra ya, bisa dipungkiri, otomatis ikhtiar Mas Naka menjadi apa, ada fisiknya. ya, Sudah menerbitkan berapa buku yang atau nggak bisa dihitung jari? buku bersama itu karena komunitas, acara-acara itu banyak lah, antologi puisi dan cerpen, esai. Banyak lah saat kuliah. Buku tunggal sendiri itu ada beberapa juga sih, termasuk buku puisi, terus buku esai itu. Jadi di beberapa komunitas, bukan komunitas ya, jadi penerbit indie yang memang saya percayai, dan ya memang mereka kalau nggak meminta ke saya menawarkan, dan itu diterima kan, pasti itu ada beberapa, dan semuanya buku-buku saya diterbitkan oleh penerbit indie kan. Saya pikir itu menarik. Sekarang pasar mereka atau pemasaran mereka sudah sangat serius, bahkan melampaui buku-buku yang dari penerbit mayor mungkin ya. Jadi itu, dan terutama mungkin beberapa kalau nggak saya kenal, atau memang mereka penerbit itu memang teman saya pemiliknya, dan jadi karena itu juga penting. Jadi saya nggak mau suatu ketika. Itu teman yang di Semarang ya, atau yang di Kendal sendiri ada ya? Di Semarang ada penerbit Beruang, di Jogja penerbit Garuda Waca, lalu sempat dibantu Pak Iman Budi Santosa di ya, yang pernah di Jogja itu Jogja ya. juga. Terus ada di Kendal ya Pelataran Sastra Kaliwungu itu, karena saya berpikir itu teman-teman atau orang-orang terdekat yang pernah terlibat atau saya kenal. Jadi mau nggak mau saya pengen diterbitkan oleh mereka kan, karena komunikasi ya, aja lebih enak. pertemanan dan lain-lain saya kira itu penting. Jadi suatu ketika ya saya merasa sudah plong lah ketika pernah menerbitkan karya di penerbit indie yang tentu mereka saya kenal baik, atau mungkin ada keterikatan tertentu atau ada apapun itu. Saya kira itu jadi banyak masuk ya, itulah nanti bisa dicari di 3 penerbit itu. Dan saya juga kebetulan lupa judulnya, lupa jumlahnya juga udah berapa. Di Kendal sendiri kan, karena saya menarik ketika Pelataran Sastra Kaliwungu ada buku penerbit kan, itu memang saya dorong misalnya, Mas ayo, Mas Ulum itu presidennya, buat penerbit, karena sudah punya akta notaris itu kan, udah legal ya, bisa diajukan ke pusat perbukuan, ternyata bisa kan. Akhirnya ya sudah, saya support. Ada teman-teman penulis lain di Kendal misalnya mau menerbitkan, saya arahkan ke Mas Ulum itu untuk dikerjakan itu kan. Seperti wadah sastrawan kalau mau menerbitkan di Kendal juga ada ternyata. Nah itu, jadi itu juga penting bagi saya, meskipun saya nggak tahu pengelolaannya seperti apa, tapi saya kira menarik, karena barangkali saya bukan mengatakan pertama atau satu-satunya, tapi paling tidak sudah ada yang memulai ya. Sependek pemahaman saya udah ada penerbitan yang saya legal ya, ada ISBN dari Perpustakaan Nasional itu saya kira.
Jadi teman-teman mungkin kalau pengen tahu buku saya ada beberapa lah di beberapa penerbit itu bisa dicek. Cek sendiri, salah satunya tadi di Pelataran Sastra Kaliwungu, di Buku Beruang, Terus di Garuda terus Waca, Garuda Waca, Yogyakarta. ada lagi Ada lagi buku yang residensi di Badan Bahasa, itu penerbitnya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, itu lengkap. Jadi itu yang pas residensi di Sulawesi Barat juga ada buku terbitan di situ. Terus ada lagi karya Setianaka di koran-koran juga. Iya, kalau itu Misal klik Setianaka di koran apa, udah semua. Ada nggak koran yang belum menerbitkan karyanya Mas Naga? ya ada sih, yang nggak mungkin semua koran dicari. Kayaknya semua koran sudah. Enggak. Oh, Ya, Suara pokoknya Merdeka sudah. apa ya, memang koran sekarang juga sudah beranjak media-media online yang laman sastra itu menerima kiriman karya sastra itu kan juga sudah banyak kan. Saya kira itu juga penting bagi saya. Media apapun lah itu, entah itu cetak jenisnya apapun, saya kira penting semua. Digital. Iya, digital atau mungkin yang stensilan, fotokopian, itu saya kira penting. Jadi entah itu honornya berapa itu saya nggak pikir, bahkan nggak ada honornya pun saya juga sering kirim, karena saya pikir itu upaya kecil bagi saya mungkin untuk menyapa pembaca, barangkali ada yang suka atau tidak, dan mereka pengen apa, tapi paling tidak saya sudah plong ketika ada karya yang saya lempar ke media itu. Jadi sederhana itulah. Terus terakhir pertanyaan last question terakhir terus ya. Teman-teman biar lebih dekat sama Mas Naka, biar tahu Mas Naka harus ngeklik kemana? Apa ya, kalau mungkin ya saya punya Instagram, Facebook. Instagramnya Ya seperti nama saya Setianaka Andrian. Andrian, Facebook Facebook juga sama, Setianaka Andrian, Twitter juga sama, main Twitter juga, YouTube juga sama, YouTube juga ada Iya. Setianaka Andrian. Pokoknya lumayan lengkap. Di blog juga, Website blog saya masih pakai blogspot, stianakaandrian.blogspot.com. Jadi itu beberapa tulisan saya simpan di situ, saya arsipkan karena saya takut kalau nanti laptop hilang atau apa, meskipun saya berdoa nggak hilang lagi, 2 kali hilang. Jadi saya amankan saya arsipkan di blog itu, puisi, cerpen dan tulisan lain di situ. Oke, menarik. Berarti tinggal klik aja di nama Setianaka Andrian, kita bisa lebih dekat sama Mas Naka. Semoga, kalau enggak ya cari nomor saya, atau kita ngobrol ngopi di rumah atau di mana, di Sarang Lilin ya. Ini nama basecampnya Sarang Lilin. Iya, itu nama rumah sembunyi saya, tempat persembunyian. Ruang bukunya sempat ingat ruang kontemplasi. Terus Mas Naka, terima kasih karena saya meminta waktunya terlalu banyak ini. Mungkin di lain kesempatan kita bisa ketemu lagi. Terima kasih Mas Budi dari program ini namanya? Ini Abraham Story dari ini program pertama ya. Abraham Story di Kendal. Rencana sih namanya biar lebih luas karena pengen ngangkat Kendal ya, Kendal namanya TV. Kendal TV. Tadi saya kira Kendal Radio. radio nggak bisa main visual, jadi kita main audio sama visual kan enak di YouTube. Oke, terima kasih kembali, semoga sukses dan semoga nanti ada teman-teman lain yang di wawancara. Pasti nanti berlanjut. Saya kira penting ya, agar ada obrolan dan saling melengkapi ya, karena nggak mungkin misalnya tentang komunitas tertentu saya tahu banyak, enggak, pasti saya tahu sedikit, nanti teman lain sedikit lagi, atau saya ada yang salah bisa di klarifikasi. Jadi memang ya itulah dinamika itu, dinamika wajar komunitasan gitu. Terima kasih. Yang ada di Kendal. Oke, terima kasih Mas Naga.